Karena ada asumsi kolom kosong ini karena dari pasangan bekerja ini memborong habis semua partai itu, Pak. Mengenai gaungnya silakan saja. Gaung kolom kosong, gaung kotak kosong, silakan kok. Saya yakin masyarakat sudah pintar, sudah bisa memilah, sudah bisa bukan. Tapi partai itu memilih kami berdua berdasarkan dari survei. Partai tentunya berkeinginan dia mendukung mengusung yang menang. Tidak mungkin dia mendukung mengusung seseorang yang kalah. Salah asumsi bahwa kami akan membunuh, mengambil yang namanya birokrasi mereka, apa namanya, Kesempatan demokrasi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial Bapak Dr. Andes Johan Anwar SHMM yang merupakan calon wakil Bupati Oku Pilkada 2020. Alhamdulillah hari ini setelah sekian lama kita menunggu jadwal beliau, hari ini beliau berkesempatan hadir. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih. Sudah hadir di Oku Express. Ya. Jadi agak batuk, Pak. Ya. Agak batuk karena cuaca selalu berubah itu kan. Sibuk kampanye. Sibuk kampanye, jadi itulah makanya agak tenggorok agak ini juga. Jadi kan ini 71 hari Pak cuti, Ya. karena Bapak kan petahana mendampingi Pak Haji Kurniawan Aziz. Betul. 71 hari cuti ini, kampanye ini, waktu yang Bapak manfaatkan? Iya, selain jadwal kampanye yang memang sudah terjadwal, ya saya belusukan dan juga saya dekat sama cucu itu di rumah di Pancur itu. Selama ini ada waktu untuk keluarga, cuma terbatas hari ini, kampanye ini. Ya, waktu semakin banyak dengan cucu, dengan keluarga di rumah Pancur itu. Tapi kan rumah Pancur rumah anak pertama Pak, kok memilih di situ Pak? Iya, milih di sana karena ada cucu kan kangen juga sama cucu kan. Iya. Jadi pulang kampanye capek-capek bertemu cucu. Cucu jadi segar lagi. Puji Tuhan. Iya. Nah, kampanye ini Pak, yang belusukan ke masyarakat ini, Bapak menyampaikan program dan visi misi dari bekerja lanjutkan, menitik beratkan ke arah mana Pak? Ya, tentunya kami belusukan ini menitik beratkan pada kesejahteraan masyarakat dan konsentrasi pada pembangunan fisik, tentunya jalan di desa, ya. Dan juga kami tetap memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Kami tidak akan lebih dari 50 orang itu. Nah itu Pak Herbert kira-kira, ya. Kan dulu apa kabar Pak yang program Bapak terdahulu waktu masih jadi anggota DPRD Sumsel, wakil ketua DPRD Oku, program mobil jenazah. Sampai sekarang seberapa jauh eksisnya itu? Masih eksis kah? Untuk program saya mobil jenazah itu mobil mayat itu ya. Itu memang sudah lama program saya dan alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Eksisnya lumayan. Ternyata cukup membantu meringankan beban masyarakat di Oku ini apabila masyarakat dapat musibah kematian. Jadi tetap jalan mobil itu sampai kapanpun mobil itu, program itu tidak akan saya hentikan itu. Jadi warga Ngobras, Pak Johan Anwar ini merupakan pelopor orang pertama di Kabupaten Oku yang mempunyai program mobil jenazah yang dulu awalnya 1 unit, sekarang 3 unit Pak ya? 3 unit ya. Dan itu masih beroperasi sampai sekarang dari Pak Johan. Nah, untuk kaitan di pilkada ini Pak, target pemenangan ini kan melawan kolom kosong nih. Ya. Nah, menyikapi kolom kosong ini Pak, sekarang fenomena kolom kosong ini Pak. Untuk target kemenangan tentunya kami punya target kemenangan, tapi kami tidak muluk-muluk. Ya. Dan mengenai adanya isu fenomena mengenai adanya kolom kosong, ya silakan masyarakat sudah cerdas, masyarakat sudah pintar kok. Tentunya masyarakat tahu bagaimana sih yang mereka akan pilih.
Iya, silakan. Saya tidak akan membicarakan kolong kosong gitu, Pak Herbert. Tidak mungkin saya. Ya. Tapi gaungnya ini mulai terdengar, Pak. Mengenai gaungnya silakan saja. Gaung kolong kosong, gaung kotak kosong, silakan kok. Saya yakin masyarakat sudah pintar, sudah bisa memilah, sudah bisa mengkaji, menganalisa bagaimana sih yang akan dipilih oleh masyarakat. Saya yakin itu kok. Karena ada asumsi kolom kosong ini karena dari pasangan bekerja ini memborong habis semua partai itu, Pak. Itulah salah persepsi ya. Ini perlu saya jelaskan pada masyarakat. Bukannya pasangan bekerja, bukannya pasangan Pak Kurana dengan saya memborong partai itu, bukan. Tapi partai itu memilih kami berdua berdasarkan dari survei. Partai tentunya berkeinginan dia mendukung mengusung yang menang. Tidak mungkin dia mendukung mengusung seseorang yang kalah. Jadi berdasarkan survei, tentunya survei kami tinggi. Itulah dasar partai mendukung dan mengusung kami. Bukan kami memborong, bukan itu. Proses-proses yang di partai tetap diikuti. Yang nama tahapan kami ikuti. Protes kami ikuti, daftar dari kabupaten kami ikuti, provinsi kami ikuti, pusat DPP pun kami ikuti. Dan mereka tentu dasar mereka adalah paling utama adalah hasil survei. Tidak mungkin tidak dari hasil survei. Kalau dari informasi dari ketua kabupaten saja atau ketua provinsi, DPP akan menerima, tidak mungkin itu. Tentunya DPP melihat dari survei. Dan seluruh partai itu memang survei. Setiap kabupaten yang melaksanakan pilkada, seluruh partai DPP, partai politik itu di survei kok di daerah. Nah dasar itulah mereka mendukung seseorang untuk diusung, demikian. Berarti membantah asumsi untuk memborong partai untuk membunuh karakter seorang tadi, Pak. Untuk apa sih kami memborong? Tidak mungkin kami memborong, tidak mungkin. Dan kami tidak ada gerilya ke sana, melobi ke sini, terus intervensi, enggak ada. Itu mereka memanggil kami berdasarkan survei Pak Kurana, Pak Johan tertinggi, makanya partai kami mendukung. Itu kata ketua DPP. Tidak ada kami borong, tidak ada kami kasak kusuk kok untuk melobi partai. Salah asumsi bahwa kami akan membunuh, mengambil yang namanya birokrasi mereka, apa namanya, demokrasi mereka. Tidak mungkin itu. Mereka itu berdasarkan survei kok. Salah. Jadi real ini. Real. Memang real berdasarkan survei, tidak mungkin tidak. Membantah memborong partai tadi untuk membunuh. Tidak ada yang namanya borongan kok. Memborong partai, yang namanya partai itu jelas dia mau mengusung dan mendukung yang menang. Ada kesepakatan politik di antara pasangan bekerja dengan partai-partai politik ini, Pak? Tentunya ada. Iya. Tentunya komitmen kami dengan partai politik, apabila kami menang, kami tetap memperhatikan kesinambungan daripada pemerintah daerah dengan partai politik. Dan itu sangat wajar. Karena dalam rangka membangun suatu daerah, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan partai politik. Karena orang-orang partai politik ada duduk di legislatif. Itu yang namanya harus ada suatu kerjasama yang harmonis. Demikian. Nah, selama ini asumsi di khususnya ya. Selama ini asumsinya, Pak, partai politik di DPRD Oku dengan pemerintah kurang harmonis. Asumsi orang berpendapat sedemikian rupa. Nah, kalau dari Pak Johan sendiri? Saya kira itu segelintir anggapan yang menganggap begitu ya. Segelintir orang, tidak seluruhnya. Wajar mungkin suatu kepentingan tidak terpenuhi maka dia berbicara demikian. Tapi saya kira sampai sekarang harmonis saja kok. Nyatanya setiap pelaksanaan paripurna korum, setiap paripurna keputusannya korum. Tidak ada permasalahan, tidak ada yang namanya suatu paripurna tidak korum, suatu paripurna tidak ditandatangani. Nyatanya sampai sekarang harmonis ya. Tetap sinergi dengan DPRD. Masih kok. Nah, untuk program ke depan, Pak, target target pemenangan karena bakal menang. Nah, program-program apa yang belum diselesaikan terdahulu yang akan diselesaikan di periode yang akan datang, Pak, dari pasangan bekerja lanjutkan ini? Ya banyak, Pak Herbert. Banyak sekali. Yang jelas saya berharap ke depan itu kami tetap melanjutkan pembangunan, khususnya jalan di desa. Karena apa?
jalan di desa itu termasuk menyangkut perekonomian rakyat, perekonomian masyarakat. Apabila jalan di desa itu tidak bagus, hasil kebun dari masyarakat petani itu akan susah keluar. Nah, disitulah akan kami fokuskan perhatian kami di jalan-jalan desa, infrastruktur desa. Itu yang akan kami perhatian. Selain itu juga Pak Kuryana tetap dia memperhatikan pembangunan manusia, SDM-nya itu tetap saya akui. Pak Kuryana selama ini bukan saja dia memperhatikan pembangunan fisik, tapi pembangunan SDM manusianya di Kabupaten Oku. Di kabupaten itu saya akui. Ya. Konkretnya Pak, yang pembangunan SDM ini? Ya banyak sekali. Iya, yang dibangun oleh beliau itu peningkatan SDM di berbagai UPD itu ada. Iya, dan juga beliau sangat getol terhadap pembangunan yang namanya pondok pesantren. Beliau itu banyak sekali bantuannya. Itu saya akui kok sama beliau itu. Ya. Nah, nyambung dari program Bapak tadi yang mobil jenazah tadi, terbersitkah dari pasangan bekerja dilanjutkan di periode yang akan datang setiap kecamatan satu ambulan mobil jenazah ini Pak, satu mobil jenazah ini Pak, untuk meringankan beban masyarakat? Sebetulnya itu sudah ada itu loh. Sudah ada, tinggal masyarakatnya yang belum bisa memanfaatkan. Iya, itu nanti kalau setiap desa, apa kecamatan maksudnya? Per kecamatan Pak. Kalau per kecamatan itu kan sudah ada mobil puskesmas, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Silakan masyarakat pakai mobil ambulan di puskesmas. Apabila kepala puskesmas itu tidak bersedia meminjamkan, lapor sama kami. Program itu sudah, setiap puskesmas itu kan sudah ada mobil ambulan keliling dari puskesmas. Pakai, manfaatkan itu. Apabila kepala puskesmas tidak meminjamkan mobil itu, lapor sama kami, lapor sama kepala dinas kesehatan. Itu sudah ada itu. Memang sosialisasi dari puskesmas mungkin masih kurang, tapi itu sebetulnya sudah kami sosialisasi kepada masyarakat. Sudah itu. Tantangan ke depan Pak dari pasangan bekerja ini nanti Pak? Kurang tahu saya tantangan apa itu. Yang bentuknya bagaimana sih? Seperti yang ada yang pro dan kontra terhadap pasangan bekerja menyikapi hal ini. Itu saya kira wajar lah. Dalam suatu perjalanan roda pemerintahan pasti ada yang pro, ada yang kontra. Itu bagaimana kita menyikapi, kita lihatlah situasi ke depan. Iya. Jadi warga Ngobras, demikian pembicaraan kita dengan Pak Johan Anwar SHMM yang berpasangan dengan Pak Haji Kuryana Aziz pada Pilkada Oku 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mari.